Bisa aku beling karo wong tua. Kemudian akhirnya saya pokoknya pengen membahagiakan orang tua. Nah, dari situ kemudian saya mulai semangat ngafal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'du. Ayah bunda, bapak dan ibu, para pecinta Al-Qur'an yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam program podcast SMP IT Nur Hidayah Surakarta. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, menjadikan kita termasuk ahlul Quran dan kita diberikan kemudahan untuk mendidik putra-putri kita menjadi para penghafal Al-Quran. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada guru dan panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga tercinta, pada para sahabat yang mulia dan kepada seluruh umat Islam yang setia. Ayah bunda, para pecinta Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini tema kita adalah tentang kepak sayap naungan Al-Quran. Kita akan berbincang-bincang tentang pengalaman dan juga motivasi bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang cinta dengan Al-Quran. Dan bersama dengan kita sudah hadir ini Mas Aziz atau Mas Ma'arif ya. Kita memanggil Mas walaupun beliau adalah seorang ustadz yang cukup terkenal. Insya Allah kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Kami menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Mas Ma'arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Ma'arif? Alhamdulillah baik dan semoga selalu baik. Alhamdulillah baik. Para pemirsa, para pecinta Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk di pembahasan bahwa Ustadz Ma'arif ya, atau Abdul Aziz Ma'arif nama lengkap beliau, Al-Hafidh. Beliau adalah salah satu alumni dari sekolah kita SMP IT Nur Hidayah Surakarta, yang kemudian beliau sampai pada hari ini berkecimpung dalam dunia Al-Quran dan juga membina generasi kita untuk menghafalkan Al-Quran. Maka di awal perbincangan kami persilahkan dulu kepada Al-Ustadz Abdul Aziz Ma'arif Al-Hafidh untuk sedikit memperkenalkan diri. Teman-teman semuanya rahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk sharing di podcast SMP IT Nur Hidayah Surakarta. Kesempatan dan waktu yang sangat istimewa gitu ya. Dan saya sangat senang sekali bisa diajak untuk mengisi podcast pada kesempatan kali ini. Sebelumnya perkenalkan Ustaz ya. Siap. Saya Abdul Aziz Ma'arif. Ya. Dulu di SMP IT Nur Hidayah itu angkatan yang ketiga. Angkatan ketiga. Ya. Waktu itu kepala sekolah masih Ustadz Anis Tanwir Hadi. Ustadz Anis. Kemudian waka kurikulumnya Ustadz Zuhdi. Sekarang kepala sekolah. Oke. Kemudian kesiswaan itu Ustadz Agus Nurdin. Ustadz Nurdin. Ya. Ustadz Nurdin. Sekarang masih Ustadz Nurdin. Sekarang beliau berkecimpung di dunia yang lain. Masya Allah, Ustadz Agus Nurdin. Terus pernah juga Ustadz Yusuf Mansur, gitu ya. Kemudian setelah dari SMP IT Nur Hidayah Surakarta, dulu saya melanjutkan sekolah di Iskarima. Di Iskarima, kemudian lanjut lagi ke As-Surkati, kemudian kuliah di Jogja di UIN Sunan Kalijaga pendidikan bahasa Arab. Sekarang lanjut S2 di Solo di Universitas Islam Negeri juga, UIN Raden Mas Said Solo. Jurusannya UIN baru. Alhamdulillah ambil pendidikan bahasa Arab lagi. Bahasa Arab lagi ya. Kemudian sekarang merintis pesantren Ustaz di Kartosuro. Alhamdulillah. Setingkat SMP MTS Tahfidzul Quran Ar-Rasyid namanya. Ar-Rasyid ya. Gitu ya, MTS Tahfidzul Quran Ar-Rasyid, dan alhamdulillah sekarang jalan di tahun ketiga. Ya, mohon doanya dari asatidz dan teman-teman semuanya supaya kami diberikan keistiqomahan untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu.
alhamdulillah sekarang saya tinggal di Gatak Kartosuro. Gatak bukan Gatak Kartosuro ya, tapi Gatak Wironanggan Kartosuro gitu ya. Di situ kami tinggal bersama keluarga. Alhamdulillah sudah berkeluarga ya, istri satu, anak satu. Mohon doanya sekarang sedang hamil yang kedua. Gitu ya. Mohon doanya. Kalau aslinya sih saya dari Boyolali. Ya. Boyolali. Aslinya Boyolali. Kemudian menikah dengan istri Colomadu, tinggal di Gatak. Gitu. Baik, Ustadz Aziz, kita sedikit mulai nih untuk perbincangan kita supaya pemirsa kita bisa mengambil pelajaran. Kalau yang saya tahu karena dulu ketika Mas Aziz di sini, saya belum ada di sini. Masya Allah. Nah ini katanya Mas Aziz dulu itu SD-nya itu SD negeri, Pak. Gimana itu? Awal belajar Qurannya gimana? Ketika masuk di SMP itu seperti apa? Jadi dulu saya SD itu di MI Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Oh iya. Gitu. MI Negeri, ya alhamdulillah sih sudah belajar Al-Quran gitu. Cuman waktu itu belajarnya itu asal-asalan karena waktu masih kecil itu ya istilahnya saya tuh rodok beling gitu. Oh iya. Masya Allah, sering main band, kemudian sering dolan dan seterusnya. Akhirnya SMP itu sebenarnya saya pengen masuk pondok pesantren, antara pondok pesantren atau SMP IT. Waktu itu saya punya kakak angkatan pertama di SMP IT Nurdaya Ustadz. Ya, Ustadz Faza Umar Afif. Nah, kemudian saya itu antara pengen mondok atau ke SMP IT. Akhirnya saya main ke pondok pesantren, melihat suasana di pondok kok menyeramkan. Waktu itu. Waduh, ini nggak ketemu orang tua, kemudian nggak bisa kumpul sama teman-teman dan seterusnya. Teman-teman rumah. Ya. Terus pokoknya bayangannya ngeri banget. Jeglek kan dulu sebelumnya istilahnya rotok nakal, kemudian masuk pesantren nanti nggak bisa nakal lagi. Bebas ya. Bebas. Ya. Tapi saya sudah ada niatan untuk menjadi lebih baik. Saya harus harus bisa lebih baik. Gitu. Saya lihat kakak saya sekolah di IT dan masya Allah ya waktu itu sering melihat ada agenda likoan di rumah waktu itu, halakoh di rumah. Saya melihat anak-anaknya kok soli gitu. Berarti kemudian saya tertarik jadi gitu. Semacam inspirasi kakakmu kok gitu ya gitu. Iya, jadi wah luar biasa gitu. Ngajinya bagus, hafalannya banyak gitu kan. Waktu itu terus kemudian saya pengen masuk ke SMP IT aja. Nah, waktu masuk ke SMP IT saya ingat sekali ketika khutbah ta'aruf tuh kalau di sini masa ospek masa orientasi masa ta'aruf ya. Ketika masa ta'aruf itu karena dulu saya MI itu pakai celana pendek, saya datang hari pertama ke sini itu pakai celana pendek. Dan teman-teman tuh semuanya pakai celana pendek. Waduh, saya asing banget. Saya pakai seragam OSIS itu, kemudian celananya pendek. Lucu banget gitu ya. Terus setelah itu di SMP IT baru kemudian ketika dikelompokkan waktu itu kan masa ta'aruf itu salah satunya ada placement test gitu ya untuk tahfidz gitu ya. Masuknya kelas tahfidz atau kelas Iqra atau waktu itu bukan Iqra tapi Qiraati. Nah, alhamdulillah gitu ya masuk sini placement test tahfidz dan saya kelasnya kelas Qiraati jilid 2. Qiraati jilid 2 ya. Qiraati jilid 2. Masih bawah ya. Kelompoknya itu Masya Allah. Yang satu halakoh itu, satu kelompok itu yang lain sudah Al-Quran, ada yang sudah tahfidz gitu. Sudah tahfidz. Gitu ya qadarullah masuk sini masih Qiraati jilid 2 waktu itu. Baik. Alhamdulillah. Ya baik, kemudian berarti kan kalau dilihat setapnya ketika Ustadz Aziz ini masuk di sini khususnya dalam Quran kan ibaratnya tertinggal itu ya. Dibanding mungkin teman-teman yang sudah lancar dan seterusnya gitu ya. Terus apa pengalaman ketika didampingi para ustadz ya yang mengaku Ustadz Aziz dalam proses dari modalnya itu udah agak telat gitu, kemudian apakah bisa ngikuti teman-teman atau bahkan mungkin bisa nyalip teman-teman yang sudah di Quran dan seterusnya, gimana perjalanannya itu? Jadi salah satu hal yang sangat berkesan saya dulu, kenapa kemudian saya kok benar-benar ya istilahnya termotivasi betul untuk belajar Al-Quran itu di SMP IT Nurdaya Surakarta ini penanganan atau pendampingan kepada anak itu sangat luar biasa, sangat luar biasa.
Bahkan pendekatannya itu tidak hanya sebagai seorang guru kepada murid gitu ya, enggak. Tetapi seperti guru-guru di sini itu orang tua bagi kami gitu ya. Membimbing dengan kesabarannya, dengan tekunnya, dengan telatennya. Kita dibimbing tuh benar-benar Masya Allah. Saya ingat sekali ketika Ustadzah Nikmah itu bimbing, ketika setoran dengan beliau qiraati, kemudian diarahkan, kemudian dinasehati, ketika ada kesulitan, bahkan sampai waktu itu saya halakannya dengan Ustadzah Nikmah gitu. Ustadzah Nikmah. Sampai di pengampu pertama ya? Pengampu pertama Ustadzah Nikmah. Ya, langsung sama Ustadzah Nikmah, dan waktu itu Ustadzah Nikmah itu cukup ketat sekali dalam bacaan itu. Ketat sekali gitu ya. Kemudian bahkan beliau menyempatkan waktunya untuk memberikan, kalau kamu pengen belajar lebih nanti bisa datang ke ustadzah ke kantor, temui ustadzah. Sampai seperti itu. Akhirnya motivasi, kemudian ustadz dan ustadzahnya itu benar-benar totalitas betul dalam mendidik itu. Akhirnya kami termotivasi, mulailah belajar dari awal gitu ya. Dari awal mulai makharijul hurufnya dibetulin, kemudian mulai waktu itu huruf-huruf dulu, kemudian huruf bersambung, kemudian hukum-hukum tajwid, sampai akhirnya alhamdulillah di kelas 1 itu sudah selesai qiraati gitu ya. Sudah selesai qiraati dan alhamdulillah di kelas 2 itu sudah mulai tahfidz, dan waktu itu masih ya ada gharibnya belum selesai sih. Qiraati 1 2 3 itu sudah selesai, gharib tinggal sedikit, tapi waktu itu sudah mulai diminta untuk hafalan Al-Qur'an gitu ya. Ya dari situ kemudian ini harus terus. Gitu. Jadi mungkin di saat teman-teman yang lain itu sudah mulai menghafal kan, nah, ini Ustadz Aziz berarti masih dalam tahap untuk memperbaiki bacaan, melancarkan juga mungkin. Melancarkan juga, baik. Nah itu berarti kan tahap kelas 1 itu masih fokus untuk melancarkan, memperbaiki. Kalau pengalaman menghafalnya bagaimana? Ya, dulu saya tuh ngefans banget sama Ustadz Sofi gitu. Ustadz Sofi Al-Mubarak itu saya kesini kemudian mendengar bacaan Ustadz Sofi ketika jadi imam Jumat waktu itu kan. Kita seringnya mendengar bacaan Ustadz itu ketika sholat jahar. Sholat jaharnya padahal di sini kan full day, dapatnya itu zuhur sama asar, nggak dapat jaharnya, kecuali pas mabit gitu. Kalau nggak sholat Jumat. Ya. Kalau mabit yang sering jadi imam tuh Ustadz Amri, Ustadz Amri atau wali kelas gitu ya. Tapi ketika sholat Jumat tuh yang sering jadi imam waktu itu yang sangat berkesan tuh Ustadz Sofi. Baca Al-Quran, suaranya itu lantang banget. Ya, lantang banget. Saya tuh jadi istilahnya kalau saya sholat di belakang Ustadz Sofi dulu tuh ndredeg saya tuh. Gitu ya. Bergetar banget. Akhirnya terus dari situ saya banyak mengambil pelajaran. Kemudian ketika beliau membaca Al-Quran tuh detail banget. Lantang, detail, nadanya juga indah. Enak didengerin gitu. Enak didengerin, akhirnya terus saya mulai seneng dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Saya kemudian datang ke Ustadz Sofi. Saat saya diajari ngaji, diajari nada-nada. Nada ya berarti. Nah, cuman sebelumnya saya sudah ada basic sih. Basicnya itu di rumah saya itu kan dekat masjid, Ustadz. Ya, dekat masjid. Kemudian sering dengerin murotal Al-Quran tuh nadanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ya. Nah, Ustadz Sofi dulu sering juga bawain kalau tilawah itu ros gitu sering ya. Nadanya Sudais, kadang di condong ke Hani Ar-Rifai ada, wah ngeren banget lah pokoknya. Nah dari situ terus muncul keinginan untuk belajar Al-Quran lebih dalam, kemudian muncul keinginan untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Mulai saya searching syekh-syekh waktu itu. Gitu ya. Wah, syekh-syekh sering sharing juga sama Ustadz Sofi. Kemudian ada lagi yang cukup berkesan itu di kelas 2 itu kebetulan di Solo itu sedang kedatangan waktu itu Syekh Su'ud As-Suraim di Masjid Agung Surakarta. Masjid Agung Surakarta itu datangan Syekh Su'ud As-Suraim. Waktu itu ada pamfletnya itu dipajang di SMPIT, ada pamfletnya di SMPIT. Saya datang itu, saya pengen melihat langsung. Iki jane saya bentuknya kayak piye? Katanya mau Masjidil Haram. Saya sendiri waktu itu. Sendiri naik sepeda. Syekhnya itu kajiannya itu dari sore sampai dengan Isya gitu ya. Saya zuhur sudah berangkat ke sana.
Kemudian saya nungguin bentuknya syekhnya kayak gimana gitu. Berarti agak lama itu nunggunya. Ya, lama sekali. Ternyata syekhnya besar. Dan saya coba untuk sholat di dekat syekhnya itu ya, di shaf pertama, dan saya dengerin langsung bacaannya, ternyata memang istimewa gitu. Di situ saya muncul ketenangan. Kemudian di salah satu nasihat yang disampaikan oleh syekhnya itu mirip dengan nasihat yang waktu saya halaqah dengan Ustadzah Nikmah itu disampaikan gitu ya. Terkait apa? Terkait kita ini sebagai anak, anak dari orang tua kita itu nggak akan pernah bisa kemudian membalas kebaikan orang tua gitu ya. Tapi ada amalan-amalan yang kemudian bisa kita lakukan, yang itu semuanya amalan itu bisa kita jadikan wasilah untuk memberikan kebaikan, membalas budi pekerti orang tua kita, yaitu dengan cara menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Gitu terus langsung terbayang, saya pokoknya pengen jadi hafal Quran gitu. Disi aku beling karo orang tua. Kemudian akhirnya saya pokoknya pengen membahagiakan orang tua. Nah, dari situ kemudian saya mulai semangat ngafal lebih gitu. Mulai belajar irama-irama bacaan Al-Qur'an gitu. Masya Allah. Baik, pemirsa, para pencinta Quran semuanya, ini kisahnya Ustadz Abdul Aziz Ma'arif. Lebih baik lagi bagaimana membaca, kemudian juga mendapatkan inspirasi dari seorang guru, Ustadzah Nikmah, ada Ustadz Sofi, dan bahkan bisa bertemu ya, bermakmum ya dengan Syekh Syuraim. Dan kebetulan kan saya nggak dikelompokkan dengan yang unggul-unggul, jadi ngikutin yang halaqah. Satu halaqah aku pokoknya kudu paling unggul gitu. Oh gitu ya.